ChatGPT, according to the Bible, did Jesus ever say he was God? No. Did he ever say, worship me? No. Does the Bible ever say that the Holy Spirit is God? No. Does it ever say to worship the Holy Trinity? No. Where did the Trinity even come from? The Trinity concept was formalized about 300 years after Jesus' teachings by church leaders. Are you serious? So, people that were born years after Jesus changed the fundamental teachings of Jesus? Yes. Wow. What is the most logical description of God? According to the Bible, the most logical description of God is a single, all-powerful, and eternal being. Wow. Apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Perdebatan Yesus atau Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau Nabi alias manusia adalah perdebatan yang cukup lama. Perdebatan ini muncul semenjak Yesus dituhankan oleh Paulus dari Tarsus. Perdebatan Yesus sebagai Tuhan atau manusia di tengah masyarakat saat itu bahkan memancing pertikaian dan kerusuhan sipil yang berpotensi memecah keutuhan Imperium Romawi. Akibatnya, Kaisar Konstantin pada tahun 325 Masehi menyelenggarakan konsili Nicea dengan tujuan menyelamatkan keutuhan Imperium Romawi. Nah, hasil dari konsili tersebut diputuskan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah Tuhan. Bagaimana perjalanan konsili ini? Akan Umi ceritakan di kesempatan lain, bukan sekarang ya. Insya Allah. Apa yang diputuskan dalam konsili Nicea ternyata berseberangan dengan Bible. Banyak ayat-ayat dalam Bible yang justru menginformasikan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah utusan, bukan Tuhan. Utusan. Antara lain Yohanes pasal 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kemudian Yohanes pasal 8 ayat 54. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allahku lah yang memuliakanku. Kemudian Matius pasal 18 ayat 19. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa atau Allahku di sorga. Kemudian Markus pasal 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Yesus atau Isa alaihissalam pun tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Atau menyebut Tuhan, atau mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah. Tidak ada. Kalaupun dikatakan ada, ya ini di Yohanes pasal 14 ayat 6. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Nah, akulah jalan. Yang disebut jalan bukan Tuhan. Jalan, kalau dalam Islam disebut wasilah. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah wasilah bagi umatnya untuk mengenal Allah dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita kembali pada ayat-ayat sebelumnya. Maka di situ jelas sekali pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah seorang nabi atau rasul, utusan Allah
dengan tugasnya, yaitu menyeru manusia menyembah kepada Allah saja dan tidak melibatkan Yesus sendiri dalam penyembahannya. 600 tahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah minta disembah. Nabi Isa alaihissalam Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ini tercantum dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Nah, justru Nabi Isa atau Yesus, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sembahlah Allah. Silahkan dibaca. Nah, betul ya? Ada kan kalimat itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu Al-Quran. Sekarang Ananda silahkan buka Bible di Lukas pasal 4 ayat 8. Ananda akan sangat terkejut. Lukas pasal 4 ayat 8 berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Al-Quran menginformasikan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan, dan ternyata ucapan Isa atau Yesus atau Isa alaihissalam masih tersimpan di dalam Bible di Lukas pasal 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya.